Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanaku di Samarang, Bamanaku di Samarang. Batamu lawanlah Adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja BPK dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan saya Tri Purwanto, SPDI MSI. Saya mahasiswa BPK dalam jabatan Angkatan 2 UIN LPTK Sultan Maulana Hasanuddin, Serang, Banten dengan nomor peserta 225060285. Saya guru SMP Tata Garuda, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, Selasa 25 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna untuk memenuhi tugas ujian uji kinerja BPK dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Sehat. Sehat semuanya? Sehat. Oh, ayo Bude. I'm fine. Baik. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan soleha siang hari ini bisa ketemu kembali untuk belajar agar kita menjadi hamba-hamba Allah, seorang muslim yang selalu taat pada Allah dan taat pada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini agar pertemuan kita barokah, agar pertemuan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diawali dengan doa dulu. Mohon pada Ananda itu untuk memimpin doa. Silakan. Abah berdoa. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Mata terpejam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah tadi kita buka dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa kita semua hari ini yang rekan kita, barangkali ada yang kurang sehat, sembuhkan Allah SWT. Barangkali ada guru-guru kita yang hari ini kurang sehat, juga sembuhkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, siapa hari ini yang tidak masuk? Ada Fatih nggak masuk? sama Kiara. Sama? Ya. Baik, mudah-mudahan Ananda, Fatih dan Tiara segera sembuhkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kalau ada di rumahnya tidak jauh, dekat, silakan ditengok. Sebagai bagian kita perhatian atau empati kita pada rekan-rekan kita.
Jadi yang rumahnya dekat titik 0. Baik, anak-anakku yang sulit dan soleha, materi sebelumnya kemarin sudah disampaikan juga tentang sholat berjamaah. Sebelumnya materinya tentang syarat-syarat menjadi imam dan juga syarat-syarat menjadi makmum. Jadi kemarin sudah disampaikan diantaranya kalau syarat menjadi imam itu bacanya harus fasih, bacaan Al-Qur'annya harus fasih. Dan juga kalau syarat-syarat menjadi makmum itu harus satu majelis, tidak berbeda tempat. Nah, jadi seperti itu. Hari ini adalah tentang sholat berjamaah. Bagaimana kalau ada makmum yang datangnya telat? Makmum yang datangnya telat. Dan nanti, sekali lagi anak-anakku, ketika setelah ada teman kalian nanti yang presentasi mengenai materi hari ini, ada yang praktek. Ada yang praktek. Nah, coba buka materinya dulu. Ini apa ya? Baik. Jadi tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, bagaimana kita dan kalian semua nanti ketika sholat itu bisa mempraktekkan sholat berjamaah dengan baik dan benar. Di antaranya apa? Oh, ketika sholatnya itu sholat subuh umpamanya. Sholat subuh itu sholat yang harus termasuk sholat jahar. Sholat jahar atau sholat yang harus bersuara. Bacaan takbirat atau rikamnya seperti apa? Bacaan Al-Fatihahnya seperti apa? Dan sebagainya. Termasuk kemarin ada temuan di pertemuan sebelumnya sudah ada praktek sholat, namun ternyata menurut teman-teman kalian ada yang bacaannya itu kurang keras imamnya itu. Jadi kalau imam baca Allahu Akbar ternyata bacanya pelan, makmumnya nggak dengar. Nah, kemarin seperti itu. Maka hari ini pertemuan kedua ini diharapkan ketika diskusi semuanya aktif dan juga nanti ketika praktek, yang praktek sholat juga nanti bisa paham dan bisa menjadi contoh untuk teman-temannya. Jadi seperti itu. Paham semuanya? Paham. Baik. Ada satu pertanyaan mengingatkan kembali agar kita itu semangat untuk sholat jamaah. Apa keutamaan sholat berjamaah? Ada yang bisa jawab? Baik, Laita silakan. Sholat berjamaah itu meningkatkan pahalanya 27 kali lipat dibandingkan sholat sunnah. Alhamdulillah. Takbir Allahu Akbar. Oh, ini pertanyaan bapak tadi. Sholat berjamaah itu ternyata keutamanya dilipat gandakan 27 derajat. Baik. Ada lagi yang mau menyampaikan utamanya? Yang sebelumnya sudah disampaikan? Ada yang masih ingat? Selain keutamaan dilipat gandakan 27 derajat jadi ya? Yang lain? Ada? Sholat berjamaah itu menyambung tali silaturahmi. Kalau silaturahminya itu bagus, kalian ketemu di sekolah, ketemu di rumah, ketemu di lingkungan masjid, ketemu, maka tambah akrab. Baik. Selanjutnya, pertemuan sebelumnya kan kemarin yang presentasi kan yang putra, sekarang Pati harapkan yang putri untuk ke depan mempresentasikan diantaranya kalau sholat berjamaah itu bagaimana kalau ada yang mungkin makmum telat, bagaimana nanti kalau bacaan imam itu kurang jelas dan sebagainya. Silakan kelompok putri maju depan.
makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian dalam salat berjamaah bersama imam. Jika kalian dalam kondisi ketika berjamaah seperti ini, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaat. Untuk itu, perhatikan beberapa ilustrasi peristiwa berikut. Penjelasan ini sangat penting siapa tahu kalian mengalaminya. Pada saat makmum datang untuk berjamaah salat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam rukuk. Maka dalam keadaan ini makmum harus segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup salat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Setelah itu, pada saat makmum datang untuk berjamaah salat asar, imam sedang rukuk untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Lalu, makmum segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Setelah itu, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam dengan i'tidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung i'tidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Tata cara sholat berjamaah. Berdasarkan ketentuan yang praktik, sholat wajib berjamaah adalah sebagai berikut. Sholat berjamaah diawali dengan berada di belakangnya. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring dalam kemudian dan ada yang dituliskan dalam fungsi. Bacaan yang dinyaringkan adalah A. Bacaan takbiratul ihram, takbir intikal, tasbih dan salam. B. Bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada dua rakaat pertama, salat maghrib, isya dan subuh. Begitu juga dengan salat sunat gerhana, istisqa, idain, dan kurung 2 hari raya, tarawih dan witir. C. Bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Silakan, ada yang bertanya? Silakan, ada yang ditanyakan dari apa yang disampaikan oleh kelompok putri atau kelompok akhwat. Jadi sudah menyampaikan ya terkait bagaimana kalau niatnya berjamaah. Tadi sampaikan kalau datangnya ketika imam sudah rukuk. Bagaimana kalau datangnya ketika imam sudah sujud dan sebagainya. Nah, silakan tanyakan dari Fahri ya, kelompok pertama Ikhwan. Silakan Fahri. Kalau tidak telat, kita harus tunggu sampai rakaat selanjutnya atau mengikuti gerakan imam pada saat rukuk. Takbir lalu langsung mengikuti gerakan imam. Sudah paham? Jadi kalau pertanyaan Fahri tadi, kalau imam datangnya kan telatnya telat, padahal imamnya sudah posisi rukuk kemana? Apakah harus membaca takbir itu membaca Al-Fatihah sampai selesai nggak ngikutin? Maka jawabannya adalah langsung ikut rukuk, mengikuti. Kalau imam itu rukuk ya rukuk. Bedanya itu. Jadi mengikuti imam. Baik, tangan untuk Fahri.
lagi. Ini kesel. Kalau imam batal saat sholat, bagaimana cara kita menggantikan posisi imam? Ganti imam. Makmum yang di belakangnya menggantikan menjadi imam. Ya, Bagaimana cara Pandi. mengetahui imam Baik. yang batal? Bagaimana cara mengetahui kalau mamanya tahu imamnya batal? Bagaimana cara mengetahui kalau imamnya Batal. batal? Coba, dicoba. Kayak gitu kan imamnya pasti tahu sendiri lah kalau dia batal. Jadi tidak mau mundur gantiin sama makmum. Baik. Jadi jawaban dari kelompok yang putih. Jamnya saya. Coba. Bukan jawab kali. Baik, kamu jawab. Gimana tadi jawabannya? Imamnya batal. Imamnya. Imamnya itu kalau misalnya batal ya tahu sendiri. Bila kalau misalnya batal jadi misalnya batal ya imamnya mundur. Nah, oh ya, baik. Imamnya menurut kelompok putri yang presentasi kalau merasa batal yang harus tahu sendiri, artinya harus mundur sendiri gitu, seperti itu. Paham semuanya? Nah, baik. Terima kasih kepada kelompok putri. Tutup dulu dengan ini. Baik, kurangan. Amir. Oke, kita kembali lagi. Coba. Bukan jawab kali. Baik, kamu jawab. Gimana tadi jawabannya? Imamnya batal. Imamnya. Imamnya itu kalau misalnya batal ya tahu sendiri. Bila kalau misalnya batal jadi misalnya batal ya imamnya mundur. Nah, oh ya, baik. Imamnya menurut kelompok putri yang presentasi kalau merasa batal yang harus tahu sendiri, artinya harus mundur sendiri gitu, seperti itu. Paham semuanya? Nah, baik. Terima kasih kepada kelompok putri. Tutup dulu dengan ini. Baik, kurangan. Amir. Oke, kita kembali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak akan menanyakan kepada kalian, jadi mana yang salah, mana yang contoh begini. Tadi kalian jawab ya. Salahnya tadi kan dua, salahnya lihat. Jadi Bapak sudah melihat ada yang foto ya. Jadi Bapak melihat kalau pas praktek tadi ada yang makmumnya itu tidak bareng. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
Mana yang tadi kira-kira menurut pengamatan kalian yang tidak tepat gitu? Nah, silakan Lena. Makmum yang imamnya udah bubuk, dia udah tapi langsung kayak selesai baca apa saja yang harus dibacakan, tapi abis itu langsung ikuti imamnya. Jadi betul. Dan itu ada satu makmum si Syihab kan telat katanya. Tapi ketika imamnya sudah rukuk, Syihab tidak segera takbir terus ikut rukuk. Itu ya. Nah, jadi salah satu tata cara sholat berjamaah tadi yang tidak tepat adalah ketika imamnya sudah posisi gerakan rukuk contohnya, ternyata makmum yang telat itu takbir tidak sedang ikutin gerakan gitu. Paham? Baik, alhamdulillah. Baik, hari ini semuanya kembali ke ini dulu, ke tempat duduk kembali. Baik anak-anakku yang saudara dan saudara, alhamdulillah hari ini kita sudah pertemuan yang kedua mengenai materi sholat berjamaah. Dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, sekali lagi sudah banyak perubahan. Misalnya kalau pertemuan kedua tadi kelompok yang perempuan juga sudah mulai berani untuk menyampaikan hal-hal yang memang harus diketahui oleh teman-temannya. Jadi kesimpulannya adalah mengenai pertemuan pertama. Ketika kita sholat berjamaah itu ternyata faedahnya adalah ada juga menyambung tali silaturahim. Jadi yang awalnya kurang akrab di sekolah karena di luar sering ketemu menjadi akrab lagi. Selanjutnya juga ternyata latihan juga. Kalau sholat di rumah persiapannya kan kurang. Mengatur waktu untuk dari rumah kembali ke berangkat ke masjid atau musola. Jadi seperti itu. Jadi kita berlatih untuk disiplin. Baik, itu saja mungkin anak-anakku pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf ada kekurangannya. Dan kita sama-sama saling mendoakan semoga Allah SWT memberikan kita kepada kita untuk selalu mencintai sholat berjamaah. Baik, coba yang menutup dengan doa gantian ya. Kelompoknya Narendra, silakan berdiri. Narendra tutup dengan doa. Doa untuk majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu baca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu